Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepada Dia, kita menyembahnya, kita meninggikan Dia. Kita rindu mengalami hadirat-Nya setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembahnya. Saat ku menyembahmu,
katakan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan, kami agungkan nama-Mu ya Bapa, kami tinggikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji-Mu ya Bapa, kami rasakan hadirat-Mu, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sungguh menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, kami merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pagi ini. Tuhan, biarkan Tuhan, kami boleh senantiasa mensyukuri buat kerinduan yang Tuhan ada dalam hati kami untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman, sehingga kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu setiap hari Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pagi ini kita akan merenungkan bagian yang ke A saja ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita bagian ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku.
Saudara, pagi ini kita merenungkan ayat ini tentu dalam konteks keluarga kita yang sungguh-sungguh di dalamnya misi Allah dikerjakan. Saudara, ketika kita membaca kebenaran firman ini, bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk kita menjadi saksinya dalam setiap kehidupan kita. Menjadi saksi tentang kebangkitannya, menjadi saksi tentang kasih, menjadi saksi tentang penebusannya. Saudara, Tuhan Yesus tentu tidak pernah membayangkan bahwa kesaksian tentang Dia hanya berhenti di mimbar gereja. Yesus ingin setiap rumah atau keluarga menjadi gereja kecil yang bersinar bagi dunia sekelilingnya. Saudara, beberapa minggu ini kita berbicara tentang keluarga. Betapa saudara, keluarga menjadi satu lembaga yang sangat-sangat penting, di mana bisa dikatakan disitulah sebuah sekolah iman, di mana bisa katakan disitulah pagi ini diingatkan sebuah gereja kecil. Ada gembala di sana, yaitu orang tua atau ayah atau ibu. Gembala dan asisten pun ada. Kemudian di sanalah juga boleh firman Tuhan diberitakan. Di keluargalah pujian penyembahan dilakukan. Di keluargalah doa-doa dipanjatkan. Di keluargalah iman dikerjakan. Saudara, ketika kita berbicara tentang ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 8, sangat menegaskan bahwa setiap orang percaya akan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan diberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Kuasa itu bukan hanya untuk pelayanan spektakuler. Sudah seringkali kita mengagumi ya atau menginginkan ya itu kuasa yang spektakuler. Dia bisa melakukan mungkin KKR penyembuhan. Dia bisa melakukan mungkin hal yang begitu luar biasa. Saudara, padahal ketika kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus juga diberikan kepada kita itu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang setia kepada Kristus. Kuasa. Jadi kuasa Roh Kudus bukan berbicara tentang manifestasi yang begitu besar, mungkin pengusiran setan atau pemulihan penyembuhan sakit yang kronis dan lain sebagainya. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat, bukan itu saja. Tetapi kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan setia. Sudah, itu bukan perkara yang gampang. Di tengah-tengah tantangan, apakah dari internal kita sendiri atau di luar diri kita, eksternal. Maka saya dan saudara diberikan kuasa Roh Kudus. Keluarga Kristen yang memiliki panggilan istimewa. Saya dan saudara itu memiliki panggilan istimewa. Untuk apa? Seperti yang pagi ini kita baca, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, dalam ini juga kita sering berpikir bahwa bersaksi itu berarti berkhotbah panjang. Padahal bersaksi itu yang paling menyentuh hati adalah bagaimana kesaksian hidup. Bukan khotbah yang panjang, khotbah yang bagus, yang menarik, cerita yang mengagumkan, bukan. Tapi bagaimana kesaksian hidup kita setiap hari. Makanya di dalam keluarga, bagaimana kehidupan kita setiap hari. Saudara, sebagai contoh misalnya,
bagaimana suami dan istri yang saling menghargai dan setia. Itu kesaksian yang luar biasa. Apalagi kita tinggal mungkin di tengah-tengah orang yang tidak menghargai pasangannya. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah cenderung kawin cerai terus. Kita menunjukkan bagaimana suami istri saling menghargai dan setia. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan sudah kesaksian juga kita bisa lihat bagaimana orang tua atau kita sebagai orang tua mendidik anak dengan kasih dan doa. Sederhana bukan? Bagaimana kita mendidik anak kita? Bagaimana kita terus mendoakan? Itu sebuah kesaksian. Yang sekalipun kita tidak ceritakan, mereka lihat. Saudara, bisa juga bagaimana anak-anak yang belajar taat dan menghormati orang tua. Di tengah-tengah sekarang, banyak orang anak-anak yang melawan orang tua. Nggak hormat kepada orang tua, suka-sukanya. Tapi bagaimana kita sebagai anak, orang-orang percaya dalam keluarga orang percaya, menghormati, menghargai, taat kepada orang tua. Itu sebuah kesaksian. Itu berbicara lebih keras daripada kita ngomong dengan orang-orang sekitar kita. Bisa juga saudaraku, bagaimana kita menjadi kesaksian hidup itu, keluarga yang tetap menunjukkan kebaikan meski ada konflik dengan tetangga. Jangan sampai kita keluarga Kristen, kanan kiri, depan belakang musuhan sama kita. Kita Kristen, rajin kali bergereja kan, tapi konflik. Aneh, saudara. Saudara, maka kehidupan kesaksian kita itu harus nyata. Ketika kita hidup menunjukkan kebaikan meski mungkin ada hal-hal yang tidak sepaham kita dengan tetangga kita. Itu kesaksian. Bagaimana orang-orang sekeliling kita tidak menyukai kita, itu kesaksian. Saudara, ada satu hal yang kita perlu belajar. Bagaimana kita bersaksi? Bagaimana keluarga kita bersaksi dalam kehidupan kita? Saudara, hal yang saya sebutkan di tadi tentang suami istri, tentang orang tua mendidik anak, anak-anak belajar menghormati orang tua, dan tentang keluarga yang tetap menunjukkan kasih itulah sebagian kan bahasa Injil yang dapat dibaca oleh dunia. Ketika kita menjadi saksi itu, saudara, ya saya jadi ingin sedikit kesaksian kecil tentang bagian terakhir ini, bahwa menunjukkan kebaikan meski ada konflik. Saudara, sekali waktu saya tinggal juga di dalam pastori tentu yang seperti bukan gereja yang dalam pengertian terpisah gitu ya. Ya kita menggunakan tempat ibadah sajalah pengertiannya ya. Jadi ada tetangga belakang itu begitu tidak menyukai keberadaan kita ya. Ada beberapa kali ketemu juga dan sangat sinis. Ya bahkan beberapa kali terang-terangan sepertinya tim yang tidak suka, menganggap keberadaan kita mengganggunya. Padahal sebenarnya kalau dirunut sejarah, kita duluan yang berada di situ daripada dia, keluarga ini. Nah, beberapa kali kami ketemulah dengan tetangga ini secara tidak sengaja. Ya, dan kita tetap menunjukkanlah kebaikannya. Tapi seringkali dibalas dengan hal yang sangat-sangat tidak baik lah, dan beberapa kali menyatakan bahwa kita mengganggunya. Saudara, sekali waktu
rumah tetangga kami ini kemasukan maling gitu ya, dicuri semua barang-barangnya semua apa, dan pokoknya bersih lah gitu, dicuri gitu. Semua kami kaget juga tetangga. Jadi sebagai tetangga, sebagai istilahnya orang ya tetangga ya, orang di belakang rumah kami kan, saya datang situ. Saya duduk-duduk ngobrol ya dengan yang lain ya, saudara. Saya tidak menyinggung apapun tentang relasi selama ini. Saya juga tidak menyinggung apapun tentang gereja. Saya jangan duduk, datang duduk, kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum kopi gitu ya, ngobrol biasa. Ngobrol apa adanya, nggak nyinggung apapun, kok ngomong tentang ya peristiwa yang ini, bagaimana keamanan dan sebagainya. Ya karena beliau selama ini yakin dirinya aman kan. Jadi ngobrol panjang, saudara. Padahal saya tidak ngobrol artinya tidak sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang penting banget gitu. Tapi sejak peristiwa itu, sikapnya berubah sama sekali. Dia menjadi orang yang sangat ramah. Dia menjadi orang yang berbeda lah. Sering negur, ya. Kita bicara, kalau kita mau parkir di samping rumahnya itu juga dia sangat welcome begitu. Saudara, ternyata sikap kita yang menunjukkan bahwa kita ini tidak membenci mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap menganggap mereka memang sebagai keluarga atau saudara kita. Itu cukup mengubah. Dan saya kira itu kesaksian yang sederhana. Saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang bahasa Injil yang Tuhan inginkan supaya bisa dilihat, dibaca dunia, bersaksilah dalam kehidupan dengan tetangga kanan kiri. Nah tentu tidak mudah kan, sebab lingkungan kita seringkali penuh dengan nilai yang berbeda dan menolak. Ya seperti yang saya contohkan tadi kan, menolak, kadang-kadang suka resek juga, kadang-kadang suka kita ya kalau ceritakan panjang lebar banyak hal yang tidak menyenangkan. Nah tetapi kabar baiknya adalah Roh Kudus memberi kuasa dan keberanian agar kita keluarga berani hidup berbeda. Ya, orang kanan kiri bolehlah ngomong apa saja, tapi keluarga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keluarga yang menjadi saksi Kristus akan menyalakan harapan. Keluarga yang menjadi saksi Kristus akan menghadirkan damai. Keluarga yang menjadi saksi Kristus akan menyatakan kasih di tengah kegelapan. Dan itu bisa dilihat orang. Saudara, bayangkan ketika tetangga kita melihat bagaimana kita saling mengasihi. Dan mereka bertanya, apa rahasianya? Saat itu kesaksian kita menjadi pintu untuk memperkenalkan Kristus. Saudara, keluarga kita bukan hanya berbahagia untuk diri sendiri. Dari kita, kalaupun mengalami kebahagiaan, itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan juga menjadi berkat bagi sekitar. Saudara, mari kita boleh sungguh bersama-sama dengan keluarga kita boleh menjadi saksinya. Keluarga yang betul-betul menjadi saksi Kristus, sebagai saksi buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh dalam hidup kami. Maukah Kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah Kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah Kau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Biarkan ini menjadi respon kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi roti dan anggur dan saksi bagi-Mu. Aku mau jadi roti yang terpecah
cinta bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi, lebih sungguh melayani, mengasihi, melayani, mengasihi, lebih sungguh. Kami sungguh rindu Tuhan melayani, mengasihi Engkau, lebih sungguh kami rindu menjadi saksi-Mu, keluarga kami menjadi saksi-Mu bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memanggil keluarga kami untuk menjadi saksi-Mu. Ampunilah bila sering kami malu atau lalai dalam menunjukkan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami berani hidup berbeda, berani mengampuni, berani peduli, dan berani bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kami. Jadikanlah rumah tangga kami, keluarga kami terang bagi lingkungan sekitar, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi ini yang sungguh menegur, mengingatkan kami tentang tugas panggilan kami untuk kami boleh menjadi saksi. Dan itu boleh kami kerjakan dalam keluarga atau rumah tangga kami. Tuhan, kami sungguh mensyukuri buat setiap anugerah pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh sungguh berdoa untuk setiap kehidupan kami, supaya kami mulai dari pribadi-pribadi untuk belajar hidup bersaksi, untuk belajar hidup menjadi teladan bagi orang lain, untuk belajar hidup yang benar, sehingga orang tetangga kanan kiri kami pun melihat bagaimana kehidupan kami, keseharian kami. Tuhan, pada pagi ini kami menyerahkan, biarlah Tuhan Kau sungguh yang memakai semua anggota keluarga-keluarga kami untuk boleh sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Jauhkan Tuhan dari Tuhan kehidupan yang jauh dari perkenanan Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi ini secara khusus juga untuk orang-orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan juga pakai dan pelihara mereka Tuhan, mereka menjadi saksi hidup tentang iman, tentang kesetiaan, tentang juga Tuhan kegigihan dalam mengikut Engkau. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati supaya kami semua, terutama untuk orang-orang tua kami yang sudah sepuh pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat saksi-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya semua kehidupan kami Tuhan boleh sungguh kehidupan yang layak, sehingga Tuhan tetangga kanan kiri kami melihat bagaimana kehidupan kami nyata sebagai Tuhan orang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan buat setiap keluarga-keluarga yang dalam pergumulan mereka, keluar kesehatan, pergumulan masalah relasi suami istri, pasangan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul masalah keluarga. Tuhan besar, Tuhan Kau juga yang menolong. Kau juga kami bergumul untuk setiap pekerjaan ataupun usaha bisnisnya Tuhan. Kami semua percayakan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau sungguh yang bekerja buat setiap kami. Tuhan Kau juga memimpin. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mungkin karena satu dan lain hal mereka sulit untuk boleh sungguh mengalami Tuhan kesempatan untuk boleh bersaksi. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk bersaksi bagi-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang terbaring sakit di rumah sakit saat ini, atau sedang mungkin dalam mengalami menjalani pengobatan, proses pengobatan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkatilah, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan, dan bahkan Tuhan kami berdoa supaya semua mereka boleh senantiasa hidup di dalam Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kondisi mereka, sekalipun dalam kondisi yang Tuhan sakit, biarlah setiap jemaat Tuhan mengalami, merasakan Tuhan bersama mereka, tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan Kau pulihkanlah supaya semua melalui pemulihan hamba Samakin juga tetap boleh dipakai untuk bersaksi tentang Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap pendidikan anak kami,
Berkati, berikan roh hikmat-Mu, dan lindungi, berikan semua hidup lakut akan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu. Kehidupan kami satu hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memuliakan kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat yang senantiasa terus melimpah dalam kehidupan kita. Shalom Immanuel.